Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lagi di Polid, podcast langkah ideal. Gak kerasa nih teman-teman, Polid udah sampai episode 9. Pastinya udah banyak dong episode-episode yang teman-teman dengerin. Pada tahu gak sih episode kali ini tuh tentang apa? Iya teman-teman, episode kali ini bakal bahas organisasi, kepanitiaan, dan akademik. Yang mana sih penentu kesuksesan? Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab sama narasumber yang super keren, aku mau perkenalan diri dulu nih. Kenalin, Rosa Nur Salsa sebagai podcaster pada Polid episode kali ini. Teman-teman pasti bertanya-tanya nggak sih, sebenarnya ikut organisasi itu penting nggak sih? Atau ikut nambah kegiatan doang atau sebenarnya bermanfaat banget nih buat kedepannya. Nah, di Polid kali ini kita bakalan ngebahas sama narasumber-narasumber yang super keren dan pastinya berpengalaman tentang dunia organisasi, kepanitiaan, dan bahkan mungkin di dunia kerja. Oke, langsung saja nih kita sapa narasumber kita. Halo Kang, cek. Halo. Oke. Boleh dong dulu nih sama pendengar Polid kita kali ini. Mau dari siapa dulu ya? Boleh dari Fitrah dulu deh. Iya, kenalannya apa aja nih? Kenalannya Rodi, terus angkatan, gitu kan. Oke. Sebelumnya kenalin nama saya Fitra Fadela. Dulunya kelas 3B dari Prodi D3 Teknik Kimia. Alumni tahun 2019 kemarin. Salam kenal buat semuanya pendengar Poli. Oke, Kang Fitra. Halo. Boleh nih lanjut ke Kang Arya. Halo Kang Arya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri para pendengar Polid dan rekan-rekan. Saya Arya Erlangga Gunawan, saya alumni jurusan Teknik Kimia, program studi D3 Analis Kimia, angkatan 2019. Itu. Halo Kang Arya. Halo. Tanya-tanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan organisasi dan kepanitiaan. Gimana nih Kang kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Cuma kerja aja. Oh iya Kang, aku mau nanya nih, kalau kesibukan Kang Fitrah akhir-akhir ini tuh lagi apa sih? Kesibukan saya minggu ini kan kebagian shift 2. Jadi ya kerja dari jam 3 sampai jam 11. Kebetulan kerjanya tadi baru beres, jadi baru istirahat. Terus juga lagi persiapan aja buat audit minggu depan. Karena minggu depan jadwalnya audit eksternal dari perusahaan. Jadi dipersiapin aja segala aspek-aspeknya. Kayak gitu sih buat kesibukan sekarang sama lagi nyari buat ekstensi aja gitu. Untuk kesibukan saya sendiri sekarang, ya alhamdulillah saya juga sedang bekerja dan sekarang lagi baru pulang banget gitu kerja. Paling ya kerja, ikut kegiatan organisasi, sosialisasi, terus ngisi-ngisi materi, jadi pemateri, dan juga ada sedikit mulai ngerancang bisnis juga. Gitu. Wah, keren banget ya teman-teman pendengar Poli. Kang Fitra dan Kang Arya tuh ternyata emang sibuk banget ya, walaupun sibuk gitu dengan kita gitu buat di Poli kali ini. Makasih ya Kang. Kalau aku pengen nanya nih ke Kang Arya, kalau Akang sendiri tuh merupakan mahasiswa yang aktif di mana? Boleh dong Kang kita sharing sama sahabat Poli. Oke. Untuk saya sendiri sebagai mahasiswa dulunya gitu ya aktif, saya lebih aktif di bidang organisasi atau senang bersosialisasi gitu.
lebih ke saya senang banget mencari sesuatu yang baru yang berhubungan dengan banyak orang gitu, dan makanya saya itu ikut awal mulai masuk kampus, saya menjadi ikut masuk BEM gitu kan, ikut masuk BEM. Mulai dari sana organisasi saya ingin tingkatkan dengan semaksimal mungkin, berkembang. Awal mulanya itu emang dari BEM gitu, yang terlebih memang didelegasikan dari himpunan tercinta ini ya, himpunan mahasiswa jurusan teknik kimia. Nah dari sana kan kita ingin terus berorganisasi tuh, ingin mencapai nilai-nilai yang lebih tinggi lagi biar wawasannya terus berkembang. Baru deh di tingkat 2 calonkan jadi kahim gitu. Nah di saat calonkan jadi kahim, peluang organisasi dan kepanitiaan bakal lebih terbuka gitu kan, dimana itu tuh menjadi aspek penunjang buat pasca kampus, karena di sana banyak soft skill yang kita dapatkan, bukan hanya ucapan semata gitu, tapi benar-benar dengan tindakan yang nyata yang kita tuh di dalamnya bisa mengimprove gitu soft skill yang kita miliki untuk menggali kompetensi yang ada di dalam diri kita. Itu Tawari sendiri. Walaupun aktif di organisasi tapi kewajiban Akang, dan juga emang Akang itu tipe yang senang juga ya Kang untuk bener banget tuh, karena organisasi itu menurut Arya apa ya, banyak ilmu kehidupan di dalamnya gitu kalau kita tahu tujuannya dan niat awal kita berorganisasi. Selain di dunia organisasi ini kita nemu hal-hal yang terus kita juga bisa dapetin hal-hal yang gak semua orang lain itu bisa dapetin gitu. Bener banget. Kalau Kang Fitra sendiri gimana nih Kang? Kalau Kang itu aktif di mana nih? Di dunia organisasi kah seperti Kang Arya, kerjaan atau di akademik? Kalau dibilang aktif juga aktif, cuman kalau misalkan dibandingkan Kang Arya sih mungkin lebih aktif Kang Arya ya, karena Kang Arya kan ikut BEM dan lain-lainnya gitu. Saya sendiri waktu dulu mahasiswa itu lebih aktifnya di eksternal gitu, kayak komunitas ataupun dari fokus program komunikasi Subang dan lain-lainnya, dan juga aktif sebagai wakil Kepsek Kepala Poljar Polban Pengajar 2019 kemarin. Dan saya juga mau mengingetin bahwa apa yang disampaikan Arya itu tadi benar, bahwa dengan sebanyak-banyaknya kita ikut organisasi itu semakin mengasah kemampuan kita gitu, karena dengan organisasi kita bakal terbiasa buat menemukan hal-hal yang baru gitu. Jadi tidak pernah kaget kalau nantinya ada dalam suatu lingkungan baru gitu. Terutama ketemu orang-orang yang punya berbagai beda sikap, watak. Jadi hal itu semua tuh emang mengembangkan soft skill kita gitu. Kayak gitu aja sih kalau saya mah paling aktifnya. Yang penting dalam hidup saya itu saya harus bisa kontribusi dengan baik dimanapun saya berada, kayak gitu. Sekecil-kecilnya tanggung jawab, sekecil-kecilnya tanggung jawab akan dipertanggungjawabkan nantinya, kayak gitu. Terima kasih. Oke, keren banget sih. Kayak selalu berkontribusi dengan baik ya Kang, dan memberikan terbaik gitu ya Kang di setiap organisasi ataupun kepanitiaan Kang Arya maupun Kang Fitra gitu, di dalam kepanitiaan ataupun organisasi kita gitu, kayak hal-hal positif gitu yang Akang dapetin selama mengikuti organisasi. Nah sebenarnya Kang hal-hal itu tuh saat kita mencari ataupun bahkan di tempat kerja, hal itu tuh ditanyain nggak sih Kang, atau sudah pernah gitu mengikuti sebuah organisasi atau kepanitiaan? Boleh nih dari Kang Fitra dulu. Sebenarnya pertanyaan mengenai kamu aktif organisasi atau enggak itu tergantung sih dari beberapa instansi yang mau menerima kita nantinya gitu. Berdasarkan saya pengalaman beberapa kali wawancara, interview dan lain-lain, dengan ikut organisasi itu kita tuh
lebih mudah gitu kalau misalkan menjawab pertanyaan, lebih percaya diri karena kita udah terbiasa gitu untuk berbaur gitu di lingkungan lingkungan baru gitu. Kayak kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang interview, kita lebih luas aja gitu, lebih gampang buat menjawabnya gitu. Karena mungkin dengan banyaknya teman-teman ikut organisasi, jadi terbiasa untuk mengobrol ataupun berpendapat ke orang banyak dan mengenal orang banyak, jadi kita sendiri nggak malu ataupun nggak sungkan gitu. Dan kalau misalkan tadi ditanya ke bawah atau enggaknya, lebih ke bawahnya itu ada di sikapnya gitu, dari kebiasaannya, dari adaptasinya. Karena organisasi itu bukan suatu wadah yang gampang gitu, karena kita tuh harus sangat profesionalitas gitu. Di saat antara tanggung jawab dan pertemanan itu kadang bisa merusak semuanya gitu. Kayak kalau kita nggak menjunjung tinggi profesionalitas, ya nantinya ke tempat sendiri juga bisa ada kendala gitu. Jadi kalau ke pekerjaan lebih ke nambah-nambah ke CV aja. Ke CV jadi banyak nambah. Kalau kita tuh aktif di berbagai kegiatan kayak gitu aja sih. Oke, sebenarnya berarti kan kalau kita mengikuti sebuah organisasi itu dampak terbesarnya itu lebih ke diri nggak sih Kang? Jadi kayak kita tuh bisa lebih baik gitu public speakingnya ataupun kayak pembentukan karakter kita tuh jadi lebih baik gitu dari sebelumnya karena kita banyak bertemu dengan orang-orang baru dan watak-watak baru, jadi kita juga bisa memahami dan itu penting gitu ya Kang di dunia pekerjaan walaupun si instansi atau tempat kerja terkait itu nggak menanyakan hal tersebut, tapi itu tuh memberikan impact yang besar gitu ya Kang untuk diri kita. Semakin sering kita ikut organisasi, attitude dan manner kita tuh terbentuk dan kita jadi tahu cara untuk mengatasi orang yang seperti ini seperti apa, untuk menanggapi orang dengan argumen seperti ini seperti apa, intonasi orang seperti ini harus seperti apa. Jadi sudah terbiasa dengan hal itu semua gitu, jadi nggak kebawa perasaan. Atau kan kalau zaman sekarang dibawa baper karena mungkin kita kaget karena nggak kebiasaan gitu. Oke, jadi keren banget ya Kang sebenarnya dampak organisasi untuk diri kita sendiri tuh, karena selain untuk melatih diri kita juga sebenarnya kita tuh jadi bisa memberikan dampak positif juga ya Kang ke orang lain. Jadi gak gampang mudah terbawa perasaan seperti yang Kang bilang. Jadi saat kita mengkomunikasikan gitu dengan orang lain tuh kita bisa lebih mengetahui gitu, kita harus beradaptasinya itu seperti apa, begitu ya Kang? Jadi kalau misalnya kita semakin banyak ikut organisasi kan, kita juga mengenal banyak orang dengan banyak sifat dan watak. Terutama di dunia pekerjaan kan enggak yang bekerjanya dari Bandung semua, dari Jakarta semua, kan dari Sumatera yang ada intonasinya tinggi, ada yang dari Medan ataupun Kalimantan kan berbeda-beda gitu dari cara dia menanggapi, berargumen dan bertanya. Itu kalau kita nggak terbiasa, kadang kerja itu bakal jadi kebawa perasaan, mudah terkena perasaan tuh kayak dia dimarahin atau gimana. Tapi kalau kita udah terbiasa mengenal hal itu semua, ya kita juga bakal menikmati kerjaannya gitu. Ya Kang, benar banget sih kata Akang. Jadi emang kita tuh jadi lebih mudah beradaptasi gitu ya Kang sama orang baru dan lebih mengetahui watak seseorang itu seperti apa. Oke, kalau menurut Kang Arya sendiri nih, pendapat Kang Arya itu kayak gimana sih Kang menanggapi hal tersebut? Oke, siap. Kalau menurut saya sendiri ya, menanggapi hal tersebut itu organisasi itu sangat berpengaruh banget gitu. Menurut saya ini sangat berpengaruhnya memang benar kata Fitro tadi ke diri sendiri, itu benar banget. Semakin sering kamu berorganisasi itu semakin sering kita ya tuh dapat insight baru gitu, wawasan baru, pemikiran yang lebih terbuka, dan itu sangat berguna di dunia pasca kampus. Nah apalagi di dunia kerjaan ya, contohnya tinggal saya beberapa kali interview juga gitu kan,
Contoh deh, waktu kemarin saya kerja di Indofood, saya ditanya tentang organisasi sayanya gitu. Misalkan kemarin saya ditanya, kamu ngapain jadi ketua himpunan gitu, langsung kan dikasih studi kasus. Kalau misalkan di dunia kerja ada permasalahan A, B, C, D, bagaimana cara kamu menyelesaikannya sebagai pemimpin dan lain-lain, itu kan itu didapatkan di saat kita berorganisasi gitu. Cuman dikorelasikan dengan di dunia kerjanya itu seperti apa gitu, implementasi di lapangan saat bekerjanya seperti apa, itu sangat penting. Dan juga banyak juga beberapa perusahaan yang saya tahu ditanyakan juga gitu tentang kalian tuh aktif enggak gitu di organisasi, karena sekarang ya banyak perusahaan itu yang membutuhkan orang-orang yang punya ide-ide baru gitu, yang segar gitu pemikirannya dan berani gitu untuk apa ya, kasarnya kita tuh mengetahui gitu bagaimana caranya memanage waktu dengan baik, berkontribusi positif dengan tanggung jawabnya, tapi bisa mengembangkan juga gitu apa yang nantinya itu dibutuhkan oleh perusahaan. Kan hal gitu didapatkan di organisasi ya, kayak gitu. Ya, aku juga setuju dengan pendapat Akang. Jadi kalau misalkan kita ikut organisasi kayak interview gitu tuh kita udah punya gambaran gitu ya Kang, kayak oh mungkin pertanyaan itu akan seperti ini, dan saat kita diberi studi kasus pun kita tuh pernah gitu ya Kang mengalami hal tersebut secara tidak langsung atau secara kita tidak sadar. Jadi kita tuh bisa gitu menanggapi hal tersebut ya Kang. Benar banget Roja, serius. Itu sangat berarti dan memang kenyataannya seperti itu gitu. Dan di tempat kerja saya sekarang juga di PT Maxis ini ditanyain juga gitu hal-hal kayak gitu tuh, ditanyakan gitu bagaimana saat kita interview awal seperti apa, lalu di lapangannya itu seperti apa. Itu tuh sangat berkorelasi gitu, tapi lebih ke arah cara pikir, penyikapan masalah, dan bagaimana kita tuh bisa beradaptasi dengan baik dan cepat juga gitu. Iya Kang, jadi kalau di pekerjaan tuh sebenarnya lebih ke pengimplementasian dari hasil apa yang kita dapatkan di dunia organisasi gak sih Kang? Bisa dibilang seperti itu gitu. Itu beriringan dengan akademiknya gitu. Dari organisasinya iya, kita bersosialisasi dengan rekan kerja yang baru dan mengikuti sistem yang ditetapkan oleh perusahaannya, dan kita pun memberikan nilai tambah dengan soft skill maupun hard skillnya gitu, bisa mengimplementasikan keilmuan dari jurusan masing-masingnya gitu kan, terus juga memberikan nilai positifnya dengan pengalaman organisasi tadi, itu menjadi nilai yang sangat baik gitu di mata perusahaan. Ya Kang, setuju juga dengan pendapat Akang tadi. Jadi akademik dan juga organisasi dan kepanitiaan itu kayak beriringan gitu ya Kang, antara soft skill dan hard skill. Jadinya tuh keduanya tuh sama-sama dikembangkan, dan juga nantinya saat di pekerjaan pun kita tuh rata gitu ya Kang, saat melakukan suatu, misalkan kita mendapatkan suatu masalah dan kita juga mendapatkan solusi-solusi dari masalah tersebut dikarenakan pengalaman-pengalaman kita. Benar, itu banget. Soalnya benar-benar apa ya, kita tuh bisa mengkorelasikan gitu pengalaman yang sudah kita lakukan dengan hal apa yang sedang kita alami untuk mempersiapkan masa yang akan datang, kayak gitu. Iya nih Kang, bener banget. Nah Kang, tapi dari ketiga hal gitu ya Kang, terkait organisasi, kepanitiaan, dan akademik, dari pengalaman Akang pribadi gitu, boleh nggak sih Kang diurutkan mana yang paling berpengaruh atau memberikan impact yang cukup baik? Walaupun pasti ketiga-tiganya itu memiliki impact yang baik gitu ya Kang untuk kita, tapi boleh dong Kang diurutin gitu. Boleh dari Kang Arya dulu. Oke, tadi itu urutannya organisasi, kepanitiaan atau akademik ya, mana yang jadi poin pertama dan akhir gitu. Ya Kang. Oke. Menurut saya sendiri ya,
ini tuh jawaban tergantung passion ya. Ini subjektif dari diri saya. Kalau saya lebih utama organisasi gitu, karena saya punya passion atau moto hidup itu saya ingin menjadi mata air yang selalu berguna memberikan kehidupan bagi lingkungan sekitar gitu. Nah, yang pertama itu saya organisasi, baru akademik, dan kalau kepanitiaan mungkin itu udah include dengan organisasi gitu kan. Itu biasanya udah ada di dalamnya kayak gitu. Jadi kepanitiaan di akhir lah nggak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya untuk masalah urutan mana sih yang paling berpengaruh itu tergantung diri kita juga ya Kang, kayak kita tuh punya passionnya di mana, ya sebenarnya tujuan kita untuk hidup tuh kayak gimana juga ya Kang, kayak ingin gitu bermanfaat bagi orang lain, jadi kita bisa mengembangkan hal tersebut itu di organisasi, memberikan kebermanfaat bagi orang-orang sekitar. Betul banget aja. Itu poin yang bagus, dan memang hal ini tuh gak bisa dipaksakan. Yang terpenting itu di saat kita mau melangkah apapun itu, entah itu organisasi, akademik atau kepanitiaan, kita tahu dulu kenapa kita harus berjalan ke jalan tersebut gitu, dan kita pun harus tahu banget gitu apa yang ingin kita dapat dan kita tuju itu di depannya itu seperti apa. Dan jangan lupa pasti ada proses yang bakal dilaluinya. Nah, paham itu mah gas-gas aja lah. Ya Kang, bener banget. Kalau menurut Kang Fitrah nih Kang, dari ketiga hal tersebut, mana sih Kang yang menurut Kang memberikan impact yang cukup baik? Oke, mungkin ini subjektif ya, juga tadi kata Kang Arya juga ini subjektif. Kalau menurut saya yang paling pertama itu adalah pendidik akademik gitu ya. Yang kedua itu organisasi, baru kepanitiaan. Kenapa? Karena saya menjunjung tinggi tanggung jawab saya sebagai mahasiswa, sebagai pelajar untuk menyelesaikan bidang studi ataupun apa yang sedang saya geluti, yaitu adalah berkuliah. Nah, jadi saya menjunjung dulu untuk yang pertama itu adalah pendidikan yang pertama. Karena kita juga perlu yang namanya ilmu untuk dibawa ke organisasi, bukan tentang kita cuma ikut-ikutan doang kan, harus berilmu juga gitu. Karena saya berpikirnya saya sebagai anak yang disekolahkan, jadi saya harus bertanggung jawab atas apa yang telah orang tua saya berikan, sehingga saya menjunjung dulu tinggi akademik, baru organisasi. Pokoknya buat teman-teman jangan sampai nggak organisasi, itu penting banget. Itu cukup. Oke, emang subjektif ya Kang kalau mengenai hal tersebut itu, kayak benar juga gitu menurut Kang Fitrah kalau akademik itu memang hal yang paling penting, karena sebelum kita berorganisasi kita juga harus punya ilmu, karena kan di suatu organisasi juga kita bukan hanya bertukar pendapat, tapi kita juga bisa gitu bertukar ilmu-ilmu yang kita dapatkan sebelumnya. Mau nitipin buat teman-teman, jangan lupa buat ikut organisasi, karena organisasi itu penting buat bekal teman-teman ke depannya. Dan buat teman-teman yang udah di organisasi sekarang, mau kalian di posisi apapun ataupun bagian apapun, berikan hal yang terbaik semaksimal mungkin yang sebisa kalian berikan kepada organisasi itu. Jadi berikan yang terbaik, karena mau kalian mau di posisi manapun, jika kalian bisa bertanggung jawab dan profesional, ini juga kebawa pada saat nanti kalian berkuliah. Jadi jangan sampai menitik beratkan organisasi itu berat sehingga kalian malas leha-leha, tapi percaya nanti akan ada dampak baik setelahnya dan terasa sendiri buat diri kita sendiri gitu. Terima kasih. Oke, teman-teman Polit mungkin bisa melihat gitu POV dari dua tanggapan Kang Arya dan Kang Fitrah, yang dimana menurut Kang Fitrah itu yang pertama itu akademik, sedangkan menurut Kang Arya itu organisasi. Dan dari kedua pendapat tersebut itu nggak ada yang salah ya teman-teman, sesuai gitu dengan tujuan teman-teman itu sebenarnya
mau kayak gimana. Dan keduanya juga benar-benar penting, mau teman-teman memilih organisasi dahulu ataupun kepanitiaan dahulu ataupun akademik dahulu, itu gak ada yang salah asalkan ketiga-tiganya itu bisa beriringan gitu dengan tujuan teman-teman. Oke, aku punya buat Kang Arya. Kang, kan biasanya tuh ada beberapa orang bilang terkait sibuk organisasi sama kepanitiaan itu cuman nambah kerjaan, nambah capek, terus akademik kita itu terbengkalai. Menurut Akang, pendapat itu benar gak sih Kang? Atau Akang punya pendapat yang lain gitu? Sebenarnya nggak kayak gitu. Boleh dong Kang kita sharing lagi. Oke, siap. Nah, ini pendapat saya ya, balik lagi tadi. Karena itu poinnya adalah bagaimana orang yang menjalankannya. Apapun yang mereka pikirkan itu tergantung bagaimana dia ingin melangkah dan apa gitu tujuan kehidupan di kedepannya itu seperti apa gitu kan. Nah, itu yang jadi pertanyaan terlebih dahulu. Tapi kalau menurut saya sendiri ya, karena saya ini tipikal orang yang gak mau diem gitu. Organisasi itu di saat organisasi itu adalah hal yang menurut saya itu malah mendapatkan manfaat dengan waktu yang sudah saya korbankan gitu. Kenapa demikian? Karena walaupun saya kuliah gitu kan, kalau kuliah aja itu kurang gitu rasanya, gak dapet apa-apa. Tapi di saat kita kuliah sambil berorganisasi, sambil jalan ngerjain pekerjaan lain gitu, apapun itu, kita tuh merasa bahwa alhamdulillah nih kita bisa memaksimalkan waktu gitu. Nah, poinnya ada di waktu gitu. Jadi kalau teman-teman fokus untuk satu bidang aja itu nggak masalah, dan itu adalah kelemahan saya gitu. Saya nggak bisa fokus banget gitu di satu bidang, makanya saya selalu berusaha untuk mengerjakan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Kenapa? Karena saya selalu berpikiran seperti ini. Kita punya 24 jam yang sama loh gitu. Semua orang punya 24 jam yang sama dalam satu hari gitu. Tapi yang berbeda itu adalah bagaimana gitu setiap orangnya itu memaksimalkan waktu dengan baik. Kayak gitu sih, Roja. Oke, bener banget sih Kang, kayak kita itu bisa memaksimalkan waktu yang kita punya gitu, dan kita tuh punya banyak waktu dan gak harus di hal yang sama itu terus ya Kang. Kayak kita tuh bisa membagi waktu kita dengan yang lain dan memanfaatkan waktu tersebut dengan baik dan memberikan impact yang baik juga ya Kang buat diri kita. Bener banget Roja, kayak gitu. Dan untuk masalah capek dan mungkin akademiknya terbengkalai itu kembali lagi ya Kang ke diri kita pribadi, gimana cara kita memanajemen waktu kita dan komitmen kita gitu setelah mengikuti organisasi dan kepanitiaan tersebut. Kan kita juga harus bertanggung jawab ya Kang kepada diri kita sendiri, dan itu melatih tanggung jawab pribadi ya Kang. Benar banget. Di saat kita berusaha mengerjakan beberapa kegiatan secara langsung ataupun beberapa kegiatan dalam satu waktu yang sama gitu ya, itu tuh melatih kita untuk benar-benar membagi tanggung jawab. Tapi bagaimana yang tadi statement Fitra sebutkan gitu, kita harus benar-benar menjaga tanggung jawab kita di setiap apapun yang kita kerjakan. Nah, di saat kita mengerjakan banyak hal dan kita harus bertanggung jawab, tanggung jawab kita tuh muncul terus gitu, memupuk hal-hal baru yang terus nambah insight, nambah hal-hal baru lagi, nambah tanggung jawab lebih, dan lama-kelamaan kita menjadi seseorang yang hebat ya. Iya bener banget Kang, karena kita itu kan nggak langsung dikasih tanggung jawab itu yang besar ya Kang, pasti dimulai dari hal yang terkecil dulu, dan itu tuh bener-bener melatih diri kita pribadi ya Kang. Kayak kita di saat bisa gitu menyelesaikan tanggung jawab yang kecil, berarti kita juga akan bisa ya Kang menyelesaikan tanggung jawab yang cukup besar gitu. Yes, I agree with you Roja. Iya, oke. Jadi buat teman-teman polit nih yang memang
lagi capek dan mungkin merasa akademiknya terbengkalai ataupun merasa organisasi sama kepanitiaan tuh cuma nambah-nambah kegiatan dan kerjaan, itu tuh sebenarnya balik lagi ke diri kita pribadi ya teman-teman. Gimana cara kita mengambil manfaat dari suatu kegiatan tersebut dan juga bagaimana cara kita bertanggung jawab gitu kepada diri kita sendiri. Oke, aku punya pertanyaan buat Kang Fitrah. Sedikit berbagi juga nih Kang, ke sahabat Polit, pengimplementasian organisasi yang Akang dapetin di lingkungan kerjaan tuh kayak gimana sih Kang? Di bidang pekerjaan ya? Iya. Oke, kebetulan saya di sini bekerja di bagian departemen produksi sebagai supervisor produksi, dan di sini juga saya belajar bahwa cara untuk meminta tolong, berterima kasih, sopan santun, tutur kata yang baik, cara manner badan yang baik, dan juga segala hal-hal yang udah pernah saya alami dulu di organisasi terbawa sampai sini gitu. Jadi kalau saya bilang yang terbawa itu banyak gitu, dari cara komunikasi, cara berargumen, cara menyampaikan pendapat, hal-hal seperti itu terbawa pada saat saya kerja sekarang gitu, dan terasa dampaknya kayak gitu. Dan saya sangat bersyukur bahwa diri saya dulu nggak menyerah buat ikut organisasi dengan alasan kamu capek nambah kerjaan kayak gitu. Terlebih kan kita juga yang ikut organisasi bukan kita doang, semua orang juga ikutan gitu. Kenapa kita selalu mengeluh dengan yang kita lakuin gitu? Karena yang salah itu kalau misalkan kita lagi dalam fase-fase capek krisis kayak gitu, yang disalahin sebenarnya itu diri kita sendiri, bukan organisasinya. Malahan organisasi nggak meminta kamu untuk datang, tapi kamu sendiri dan diri kita sendiri yang datang ke organisasi kan. Nah, yang salah itu diri kita yang nggak bisa memanage antara kewajiban, antara waktu, antara prioritas yang harus kita lakuin itu diri kita sendiri. Jadi kalau kita ada di fase, teman-teman Polit di sini lagi di fase yang berorganisasi capek, beban dan lain-lain, coba introspeksi diri kita, apa yang salah dengan diri kita, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus di-improve ke depannya gitu. Karena sejujurnya apa yang benar diomongin Arya, organisasi itu seru, asik, benar-benar asik, ketemu banyak orang, walaupun emang nambah beban dan nambah kerjaan itu benar, tapi percayalah teman-teman bahwa beban dan kerjaan yang nambah kita pada saat kemarin kita berorganisasi itu akan berdampak baik buat kedepannya gitu. Pokoknya segala hal baik pasti berakhir dan berujung baik kayak gitu. Terima kasih. Oke, keren banget ya teman-teman. Ternyata di lingkungan kerjaan tuh kita tuh banyak mengimplementasikan hasil-hasil dari organisasi yang kita dapatkan. Seperti yang tadi kata Akangnya bilang gitu. Kayak sebenarnya kalau kita capek dan merasa lagi ada di posisi yang paling kritis, itu yang salah itu bukan organisasinya, karena organisasi itu nggak meminta kita untuk datang, tapi kita sendiri yang datang kepada organisasi tersebut. Bener banget sih Kang. Istirahat, jangan dipaksain. Tapi istirahat bukan berarti mundur, tapi rehat sejenak dan bangkit aja lagi kayak gitu. Oke, boleh nih buat teman-teman Polit yang lagi ngerasa capek sama organisasi, dicatat ya. Kalau capek itu istirahat dan jangan pernah mundur, apalagi melepas tanggung jawabnya, karena kita itu walaupun lagi capek ataupun susah juga, kita tuh pasti bisa gitu ya Kang ngelewatin masa-masa krisis kayak gitu. Oke, boleh dong Kang Fitra dan Kang Arya mungkin feel gitu terkait tips and trik Akang memanage waktu untuk organisasi ataupun kepanitiaan dan akademik. Boleh dari Kang Fitra terlebih dahulu. Memanage waktu ya?
pertanyaannya. Iya, Kang. Oke. Cara yang saya lakukan adalah saya membagi-bagi beberapa hal-hal yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Jadi membuat pilihan, karena pilihan yang utama yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, seperti akademik, jika ada tugas, kuis, dan lain-lain, saya selesaikan dulu hal-hal tersebut. Dan saya juga bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan sebagai mahasiswa. Setelah itu, saya membagi-bagi skala prioritas dari segi keorganisasiannya. Bagaimana saya urgennya dibutuhkan dalam suatu organisasi itu atau tidaknya. Jika saya sangat dibutuhkan di organisasi itu, saya akan memprioritaskan yang saya dibutuhkan terlebih dahulu. Semisal saya sebagai kepala, saya diprioritaskan dulu organisasi A karena saya di sini jabat sebagai kepala. Dan nanti di organisasi yang lain yang saya sebagai B yang tidak terlalu urgent untuk dibutuhkan, saya tetap datang dan konfirmasi terlebih dahulu jika ada suatu hal yang berhalangan tidak bisa hadir. Poin yang harus saya utamakan adalah tanggung jawab. Sesibuk apapun, bagaimanapun keadaan kita, saya percaya tidak ada yang namanya orang sibuk, tapi adalah orang yang tidak menyempatkan. Jadi sebaik mungkin untuk menyempatkan, baik hanya sekedar konfirmasi ataupun memberi kabar. Jadi cara saya adalah membagi-bagi terlebih dahulu, mencari skala prioritas yang paling penting untuk saya prioritaskan, dan memanage hal-hal yang harus saya lakukan, baik saya yang bisa saya datangi ataupun saya tidak bisa datang, dan langkah apa yang saya ambil kayak gitu. Karena jika kita sudah bisa memanage itu semua, hal-hal tersebut tidak akan pernah menjadi beban, malah menjadi nikmat dan kebiasaan yang teman-teman bisa rasain. Kebiasaan itu tuh bermanfaat buat kedepannya, kayak gitu. Oke, benar banget Kang. Jadi kita tuh harus bisa menentukan skala prioritas kita ya Kang. Kayak kita tuh harus tahu kan mana yang urgent dan mana yang memang gak terlalu urgent, tapi di saat hal yang bersamaan hal itu tuh berbarengan gitu ya Kang. Dan kayak sekecil-kecilnya kontribusi itu adalah komunikasi ya Kang. Jadi kalaupun kita gak bisa hadir gitu di suatu rapat atau kepanitiaan itu, kita tuh harus bisa untuk konfirmasi ya Kang kalau kita tuh gak bisa. Dan sebenarnya kita juga harus bisa memanajemen waktunya tuh dengan sebaik-baiknya ya Kang, karena gitu dengan hal tersebut. Jadi kita juga harus bisa membagi waktunya dengan baik. Betul. Karena setiap orang yang ikut organisasi, baik 1, 2, 3 organisasi, pasti dia udah memperhitungkan akan sibuk apa ke depannya. Dan itu semua harus diperhitungkan dan harus dilakukan gitu. Jangan sampai lalai terhadap tanggung jawab, karena sedikit kecil pun tanggung jawab itu akan dituntut nanti pada harinya. Jadi jangan pernah melalaikan tanggung jawab sekecil apapun ya teman-teman semua. Oke, boleh ya diingat ya teman-teman, jangan pernah lari gitu dari tanggung jawab yang teman-teman punya. Oke, kalau dari Kang Arya sendiri gimana nih Kang tips memanajemen waktu untuk ketiga hal tersebut? Oke, kalau dari saya tipsnya itu adalah teman-teman bikin catatan tentang kegiatan apa saja yang sudah teman-teman ikuti dan apa aja yang menjadi tanggung jawab teman-teman gitu. Kenapa catatan itu penting? Ya teman-teman nantinya itu bisa mengurutkan apa saja nih kegiatan yang dekat dengan kita sekarang, dengan apa yang akan kita lakukan. Yang paling dekatnya itu apa dan paling jauhnya apa. Jadi teman-teman bisa bikin range tuh waktu kegiatannya apa saja. Nah setelah teman-teman bisa bikin range kayak gitu, nanti teman-teman juga bakal ngeh gitu, mana yang menjadi prioritas teman-teman gitu. Kan teman-teman terkadang bingung nih, kayak ya benar, time management itu tentang bagaimana kita memprioritaskan. Tapi kita pun melupakan gitu bahwa teman-teman pun harus punya catatan
Dan sekarang banyak teknologi gitu, teman-teman bisa pakai Google Calendar kah gitu untuk nulis jadwal teman-teman, schedule teman-teman itu apa aja. Nah di sana bisa teman-teman bikin, nah nanti tuh skala prioritasnya itu akan terbentuk dengan sendirinya gitu di saat teman-teman punya catatan apa yang harus kita kerjakan. Di saat itulah baru teman-teman bisa mengatur waktu dengan baik gitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Kita bener banget kata Kang Arya, kalau kita tuh bisa bikin sebuah tulisan gitu. Kita tuh bakalan ngelakuin apa aja, dan kita tuh bisa bikin timeline ataupun schedule ya Kang. Untuk kita tuh sebenarnya untuk minggu ini akan ada kegiatan apa aja sih, untuk minggu depan gitu akan ada kegiatan si kegiatan-kegiatan ini udah Bener banget kayak gitu. Soalnya nanti tuh teman-teman di saat teman-teman bikin catatan kayak gitu, teman-teman pun ngelatih buat diri teman-teman buat, oh iya nih, aku harus kerjain ABCD gitu setiap harinya tuh. Secara langsung nanti teman-teman bakal muncul gitu sifat untuk meningkatkan produktivitas diri, karena teman-teman itu benar-benar akan memanfaatkan waktu. Bahwa teman-teman ini, oh saya punya jadwal jam 4 nih. Misalkan teman-teman ngelihat jadwal teman-teman itu di siang hari nih jam 12. Teman-teman punya jadwal lagi di jam 4 gitu. Nah teman-teman tuh bakal dari jam 1 sampai jam 3-nya itu ada waktu kosong. Teman-teman bakal mikir apa nih yang harus kukerjakan gitu kan untuk di waktu kosong ini sebelum nanti nyampe ke jam 4. Oke, bener ya teman-teman, kayak kita tuh schedule gitu ataupun timeline yang kita buat untuk kegiatan-kegiatan kita. Terus selain itu juga kita juga harus bisa menentukan skala prioritas dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Oke, tadi kita udah berbincang ya teman-teman mengenai organisasi, kepanitiaan, ataupun akademik. Boleh dong Kang, pesan gitu untuk sahabat Polit yang memang lagi sibuk mengenai organisasinya, kepanitiaannya, ataupun hal-hal lainnya. Boleh dong dikasih pesan gitu Kang. Boleh nih dari Kang Fitrah terlebih dahulu. Gue apa ya? Dan aku pribadi sih buat teman-teman mungkin yang masih tingkat 1, tingkat 2, apalagi tingkat 2 yang udah mungkin ngejabat gitu ya sebagai petinggi organisasi, saran saya kalau capek itu istirahat. Tapi bukan berarti istirahat itu hilang, tapi istirahat sejenak lalu bangkit berlipat-lipat. Karena sejujurnya apa yang kamu lakukan hari ini adalah tuayan yang baik di masa yang akan datang. Dan itu semua untuk diri kamu sendiri. Kamu orang hebat sampai detik ini bisa bertahan, bisa berkembang, dan terus jadi orang yang hebat. Gitu aja. Semangat buat teman-teman Polit semua. Oke, terima kasih banyak nih Kang Fitra atas pesan itu teman-teman Polit yang lagi dengerin podcast pada episode kali ini. Sekarang boleh nih buat Kang Arya memberikan pesan untuk sahabat Polit. Oke, siap. Buat sahabat Polit, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kalian lakukan gitu ya, mau organisasi, mau kepanitiaan, mau akademik, itu bebas. Apapun itu silakan, nggak ada yang salah kok gitu. Yang terpenting teman-temannya tahu juga gitu kapabilitas teman-teman, potensi teman-teman itu mau kemana dan tujuannya itu apa gitu. Itu bebas banget. Silakan temukan dulu diri kaliannya itu sukanya di mana gitu, entah itu akademik, organisasi, atau ikut kepanitiaannya aja gitu kan. Di saat teman-teman udah mengenali diri teman-teman untuk meningkatkan potensi diri, kembangkanlah, jangan takut gitu. Kalau teman-teman suka organisasi, masuk ke organisasi itu, cari ilmu sebanyak-banyaknya, menyelamlah sedalam-dalamnya,
agar teman-teman dapat mengetahui gitu apa yang benar yang akan kalian dapatkan itu seperti apa. Mungkin teman-teman mendapatkan sesuatu yang berharga, walaupun hal itu sulit gitu ya untuk kita lakukan. Mungkin kita masih berpikiran bahwa oh iya, hal ini tuh masih susah untuk saya lakukan, hal itu tuh masih susah untuk saya lakukan. Hilangkan gitu. Hilangkan pemikiran bahwa teman-teman itu susah melakukan apa-apa. Yang harus teman-teman pikirkan itu adalah teman-teman mampu gitu. Teman-teman bisa. Karena semua orang itu punya kelebihannya masing-masing gitu. Jangan pernah takut, jangan pernah insecure terhadap diri bahwa diri ini itu kurang mampu. Jangan gitu. Tapi yang harus teman-teman tekankan, teman-teman itu adalah seseorang yang hebat, yang bisa mengerjakan, bisa mempunyai masa depan yang indah dengan apa yang teman-teman tanam saat ini. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya dan kalianlah akan menuainya di masa yang akan datang. Itu betul banget tadi kata Fitra juga kayak gitu. Oke, Kang, untuk pesan gitu untuk sobat Polit, bener-bener lagi sibuk-sibuknya gitu menjalani organisasi dan juga padatnya gitu tugas akademik. Jangan patah semangat dan jangan lupa dengan tanggung jawabnya, karena hal-hal tersebut itu bakalan bermanfaat gitu buat kita di masa yang akan datang. Oke, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah di penghujung episode Polit kali ini. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kang Arya dan juga Kang Fitrah yang sudah menyempatkan waktunya gitu untuk menjadi narasumber kita pada episode Polit kali ini. Semangat terus Kak buat Polit biar berkembang terus. Semangat. Amin. Terima kasih banyak juga